Oke, di mana untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang metode dan kerangka kerja dari arsitektur enterprise. Nah, untuk topik pembahasan hanya ada 2 saja. Yang pertama nanti akan dibahas metode dan kerangka kerja arsitektur enterprise-nya. Lalu yang kedua nanti pendekatan dari arsitektur enterprise-nya itu nanti kita akan membahas tentang SOA. Nah, kebanyakan kerangka kerja arsitektur itu cukup tepat dalam membangun elemen yang harus menjadi bagian dari arsitektur enterprise itu sendiri. Namun, untuk memastikan kualitas arsitektur enterprise selama siklus hidupnya, adopsi kerangka tertentu saja itu tidak mencukupi. Makanya, hubungan antara berbagai jenis domain, pandangan, atau lapisan arsitektur itu harus tetap jelas, dan setiap perubahannya itu harus dilakukan melalui metode-metode. Nah, untuk tujuan inilah beberapa metode yang tersedia itu dapat membantu seorang arsitek melalui semua fase siklus hidup arsitektur. Oke, kita akan masuk ke metode dan kerangka kerja arsitektur enterprise, di mana sebelumnya sudah pernah dijelaskan, metode sendiri itu merupakan kumpulan teknik dan langkah-langkah proses terstruktur yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara sebuah arsitektur enterprise. Nah, metode ini biasanya pertama untuk menjelaskan berbagai tahapan dalam siklus hidup arsitektur. Lalu yang kedua untuk menunjukkan apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapannya. Lalu yang ketiga untuk menunjukkan bagaimana sih verifikasi atau pengujian hasil dari tahapan tersebut. Nah, dari beberapa metode pengembangan arsitektur itu ada 4 yang umum digunakan. Pertama ada tentang Rational Unified Process atau disingkat RUP, di mana RUP ini ditujukan untuk pengembangan perangkat lunak melalui proses iteratif dengan penambahan fungsi pada arsitektur setiap ada peningkatan. Lalu yang kedua ada UN atau Sifak Modeling Methodology atau disingkat UMM. Metodologi ini merupakan metodologi konstruksi model, proses bisnis, dan informasi secara bertingkat. Lalu ada yang paling umum lagi, Arsitektur Development Method ADM dari TOGAF, yaitu menyediakan pentahapan detail dan jelas untuk mengembangkan arsitektur IT. Lalu yang terakhir ada Federal Enterprise Architecture Framework atau FIAF, itu digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise organisasi pemerintah. Nah, nantinya untuk mata kuliah ini kita nanti akan fokus ke dalam arsitektur development method, nanti ada pembahasan sendiri yang dari TOGAF. Oke, untuk contoh kerangka kerja arsitektur enterprise itu juga ada 4. Pertama ada dari yang standar IEE 1471, itu memiliki dasar kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi arsitektur sistem, terutama yang berhubungan dengan komputer. Lalu ada Zahman, yaitu berupa struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif sebuah enterprise yang penting bagi pimpinan dan pengembangan sistem enterprise itu sendiri. Lalu ada dari The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Nah, metode ini merupakan metode dan kerangka kerja arsitektur yang ditujukan khusus bagi arsitektur enterprise. Jadi, perusahaan saat ini banyak yang sudah paling banyak menggunakan kerangka kerja dari TOGAF. Nah, yang terakhir ada Model Driven Architecture atau MDA. Itu bertujuan untuk menyediakan pendekatan netral dan terbuka menuju interoperabilitas. Kita masuk ke pendekatan arsitektur enterprise atau SOA. Di sini, di dalam SOA sendiri itu terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan di dalam dalam sebuah arsitektur enterprise di sistem informasi. Pertama, adalah pendekatan SOA-nya, yaitu Service Oriented Architecture dan proses bisnis lalu informasinya. Bagian pertama tentang SOA itu berhubungan dengan kelincahan atau agility dan penggunaan ulang atau reuse sistem informasinya.
Lalu kalau untuk menguasai proses bisnis itu adalah elemen penting dalam arsitektur enterprise terkait dengan perubahan yang dibuat di dalam organisasi. Lalu bagian ketiga ada tentang informasi yang merupakan bahan mentah operasi yang dilakukan oleh sebuah sistem di suatu enterprise atau di suatu perusahaan. Nah, di dalam SOA kita ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang pentingnya SOA itu, bisnis dan teknologi, peran SOA dalam bisnis layanan, arsitektur dasar, dan arsitektur perangkat lunaknya. SOA sendiri atau Service Oriented Architecture itu merupakan topik yang paling banyak dibicarakan oleh vendor IT di seluruh dunia saat ini. Contoh kayak vendor IBM, HP, BA, Oracle, SAP, maupun Microsoft. Jadi, apa itu SOA sebenarnya? Jawaban singkatnya, SOA itu merupakan pendekatan baru untuk membangun sistem IT yang memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan aset yang ada dan dengan mudah merubah atau memungkinkan perubahan yang tak terhindarkan yang diperlukan untuk mendukung bisnis, atau bisa dikatakan SOA itu merupakan arsitektur berorientasi layanan atau sebuah layanan web service yang nantinya dapat mengelola sumber daya dari berbagai informasi yang ada dalam suatu proses bisnis dari banyak perusahaan atau instansi yang nantinya terkait secara efektif dan efisien. SOA sendiri itu memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan bisnis yang didukung oleh teknologi daripada membuat keputusan bisnis yang ditentukan atau dibatasi oleh teknologi. Nah, saat ini di dunia bisnis, mulai secara perlahan itu menyerahkan tanggung jawab manajemennya itu kebanyakan kepada pihak IT atau orang kita. Nah, sebenarnya hal itu nggak baik. Kenapa? Karena sebuah bisnis itu segala yang buruk untuk bisnis, maka biasanya buruk pula untuk IT itu sendiri. Nah, tadi ditanyakan kenapa perusahaan saat ini banyak manajemennya itu yang memegang orang-orang IT. Karena saat ini tanpa bisnis, IT itu nggak ada, udah nggak mungkin gitu. Karena semua bisnis saat ini sudah terkait erat dengan teknologi. Nggak ada itu bisnis besar yang dapat berfungsi tanpa IT. Karena semua perusahaan saat ini pasti apa-apa menggunakan IT. Nah, tetapi bukan hanya karena bisnis sudah dibatasi ya oleh orang-orang teknologi, maka orang-orang IT di bidang itu bisa santai-santai atau senang-senang dengan kekuatan yang atau dengan privilege yang mereka dapatkan. Sebaliknya, biasanya orang IT itu malah akan menghabiskan waktunya itu lebih banyak ketimbang selain orang IT. Kenapa? Karena biasanya staff IT itu nantinya, misalnya dia akan masuk dalam sebuah rapat, nantinya dia akan menjelaskan proyek tersebut, misalnya mengapa proyek itu terlambat, atau menjelaskan aplikasinya yang nantinya apakah nanti aplikasi itu mudah disesuaikan dengan kondisi bisnis yang berubah. Makanya untuk IT sendiri itu harus bisa menjelaskan secara detail, jelas kepada pihak yang bersangkutan atau stakeholder atau orang yang berkepentingan atau pemimpin perusahaan, karena sebagian itu mungkin ada beberapa yang paham tentang IT itu sendiri, sistem informasi perusahaan itu sendiri, tetapi ada juga sebagian yang mungkin tidak paham atau bukan dari orang IT. Jadi mungkin dari IT-nya sendiri itu benar-benar harus menjelaskan secara detail agar nantinya apa yang ingin kita berikan, ingin kita kembangkan untuk perusahaan tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk orang-orang di bidang IT, saat ini memang selalu menjadi benteng terdepan yang tadi sudah dibahas sebelumnya, yang harus menjelaskan ya mengapa meskipun perusahaan itu sudah merupakan perusahaan besar ya, maksudnya yang udah berinvestasi itu dalam semua perangkat lunak, udah lengkap lah, udah banyak perangkat lunak yang digunakan atau memiliki perangkat keras yang terbaru. Tapi hal itu untuk mengimplementasikan suatu software atau sistem informasi atau rencana yang baru itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Paling cepat atau paling
ya kalau paling cepat itu memakan waktu hingga waktunya 1,5 tahun atau 18 bulan itu untuk mengimplementasikan rencana baru atau mengembangkan informasi baru. Nah, peran SOA dalam bisnis nelayan, beberapa strategi SOA itu didasarkan pada 4 utama. Yang pertama, organisasi IT akan bermitra dengan jajaran manajer bisnis untuk membuat peta tingkat tinggi tentang seperti apa nantinya bisnisnya itu. Lalu, organisasi IT akan membuat struktur fleksibel yang akan mengubah aset perangkat lunak utama menjadi layanan yang dapat digunakan kembali, nggak peduli bagaimana nantinya bisnis itu berubah. Lalu yang ketiga, organisasi IT itu hanya akan menggunakan standar industri yang diterima untuk menghubungkan aset perangkat lunak ini secara bersama-sama. Organisasi IT sendiri juga menggunakan konsep arsitektur berorientasi layanan atau SOA. Jadi sudah dibahas sebelumnya, kalau saat ini perusahaan sudah menggunakan konsep arsitektur berorientasi layanan atau service oriented arsitektur atau disingkat dengan SOA. Nah, di sini ada beberapa contoh ya penerapan SOA, yang dimana untuk penerapan SOA ini sudah banyak dilakukan di hampir setiap perusahaan, contoh di bidang perbankan. Misal ada sebuah aplikasi core banking, menyediakan sebuah service fund transfer, maka aplikasi-aplikasi banking lainnya seperti treasury, payment gateway, ATM switching, dan sebagainya itu dapat memanggil service fund transfer tersebut tanpa perlu memusingkan di mana fund transfer tersebut berada di dalam jaringan dan teknik pemanggilan yang harus digunakan. Jadi secara singkatnya dengan konsep SOA, service-service yang ada atau software-software yang sudah ada itu bisa terintegrasi satu sama lainnya. Jadi bisa memperlancar proses bisnis dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada yang dari perusahaan misalnya e-commerce, di mana untuk menggambarkan bagaimana SOA bekerja dalam sebuah perusahaan atau institusi bisnis, maka bisa kita ambil contoh transaksi pembelian barang melalui internet yang dilakukan misalnya oleh seorang pelanggan. Nah, di dalam sistem IT pengecer yang menggunakan sebuah konsep SOA, pembelian barang secara online itu akan memicu serangkaian transaksi yang lain, misal kartu kredit pelanggan nantinya akan diverifikasi, bagian pengiriman barang nantinya diberitahu, gudang diminta untuk menyesuaikan persediaan barang itu ada atau tidak, lalu nanti ada catatan-catatan pembukuan diperbarui. Nah, transaksi-transaksi tersebut itu berupa input informasi yang dikirim melalui sistem atau software-software yang berlainan. Nah, terkadang bahkan tidak sesuai atau tidak bisa berhubungan satu sama dengan yang lainnya. Tapi dengan teknologi atau konsep SOA, maka infrastruktur tersebut itu memungkinkan untuk mendukung transaksi yang dibaurkan atau dikombinasikan secara integral. Jadi bisa dibayangkan ya, misalnya masing-masing perusahaan e-commerce itu menggunakan aplikasi yang nggak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi mungkin sehingga caranya itu bisa dilakukan hanya dengan cara manual. Yang pasti itu nantinya akan memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi jika semua aplikasi yang dipakai itu sudah menerapkan SOA, maka masing-masing dapat saling berkomunikasi. Jadinya nanti hasil yang diperoleh itu secara real time atau secara ya waktu itu. Lalu yang ketiga, ada contoh penerapan SOA di misalnya perusahaan agen perjalanan ya atau hotel, di mana sebuah agen perjalanan itu menyediakan jasa wisata liburan. Nah, perusahaan ini itu harus bekerja sama dengan hotel dan jasa angkutan yang nantinya itu ada di lokasi wisata. Nah, solusinya gimana? Solusi yang umum dilakukan itu adalah membuat sistem integrasi untuk aplikasi yang ada. Nah, itu berarti menyatakan bahwa untuk setiap pembukaan lokasi wisata baru atau penambahan hotel baru, itu sistemnya harus disetting atau disetup sesuai yang dibutuhkan. Nah, proses setup ini jelas memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit
kalau tidak menggunakan prinsip SOA. Jadi intinya SOA itu sangat dibutuhkan agar semua sistem yang sebelumnya ada, itu bisa terintegrasi satu sama dengan yang lainnya. Oke, di dalam SOA sendiri itu ada arsitektur dasar sendiri, di mana arsitektur dasar itu pengertian yang sederhana dari sudut pandang teknologi informasi itu dapat dijelaskan misalnya ada programnya, terus programnya bagus, dan biasanya program tersebut pasti akan memerlukan arsitektur yang bagus, bukan yang jelek. Lalu ada bisnis, dan bisnisnya berkembang lah atau bertumbuh, dan mungkin nantinya bisnis akan menghadapi kekacauan yang nantinya akan kita buat sebuah sistem baru agar bisa mengatasi kekacauan tersebut. Nah, di sini dalam upaya menciptakan keteraturan pemrograman mengadopsi struktur sistematis untuk mengatur program dan membantu bisnis, di mana setiap bangunan itu memiliki semacam struktur, ide struktur, yang menyiratkan perencanaan yang bijaksana sesuai dengan seperangkat pedoman atau aturan. Oke, di dalam dunia arsitektur berorientasi layanan atau SOA, aplikasi bisnis itu dirakit dengan menggunakan sekumpulan blok penyusun yang dikenal sebagai komponen. Beberapa di antaranya mungkin udah ada, dan beberapa di antaranya lagi mungkin harus dibuat dari awal. Jadi, untuk konsep SOA sendiri, nggak harus kita membuat sistem baru. Bisa saja mungkin ada sistem lama yang bisa kita pakai untuk menjadikan sistem tersebut terintegrasi satu sama lain dengan sistem-sistem yang lainnya di sebuah perusahaan. Atau bisa juga dengan sistem yang lama ternyata tidak bisa terkoneksi nih dengan sistem yang lainnya, maka kita mungkin harus buat satu sistem dari awal yang nantinya sistem tersebut bisa berkoneksi atau berintegrasi sesama sistem-sistem lainnya yang ada di dalam suatu perusahaan, seperti itu. Nah, membuat arsitektur berorientasi layanan mungkin kalau kita ucapkan atau gambarkan terlihat mudah ya, tetapi kenyataannya nggak semudah yang kita bayangkan karena membuat arsitektur berorientasi layanan itu membutuhkan waktu, pemikiran, kesabaran, sama perencanaan. Nah, hal tersebut itu bisa disebut sebagai sebuah perjalanan, di mana bergantung pada ukuran dan ruang lingkup sebuah organisasi. Nah, biasanya perjalanan ini bisa menjadi perjalanan yang sangat panjang, biasanya bertahun-tahun atau bahkan 1 dekade. Makanya yang saya pernah bahas sebelumnya, bahwa membuat sebuah arsitektur untuk membuat sistem informasi yang baru untuk mengembangkan suatu perusahaan itu tidak mudah dan akan memakan waktu yang sangat lama. Karena tiap perusahaan kan memiliki banyak divisi, dan masing-masing divisi itu kan pasti memiliki masing-masing sistem informasi sendiri-sendiri kan. Nah, kalau kita ingin menyatukan semua sistem informasi itu atau semua divisi menjadi satu agar berintegrasi, maka dilakukan tahap perancangan secara bertahap atau pelan-pelan. Jadi biasanya memakan waktu yang sangat banyak, jadi nggak sekaligus kita ubah. Biasanya diubahnya per divisi, jadi nggak semua divisi langsung diubah per tahun itu. Makanya memakan waktu yang sangat lama, biasanya bertahun-tahun, bahkan mungkin 1 dekade. Nah, tetapi dengan SOA, pengembalian investasi itu terjadi dengan sangat cepat tanpa harus menulis ulang semua perangkat lunak. Jadi sangat menguntungkan. Makanya kenapa semua perusahaan sangat saat ini sudah banyak menggunakan konsep SOA tersebut. Dalam ilmu komputer, istilah arsitektur itu menggambarkan keseluruhan desain dan struktur sistem komputer, di mana diagram arsitektur perangkat lunak menggambarkan komponen sistem komputer yang memberikan beberapa indikasi bagaimana mereka terhubung dan berinteraksi. Nah, dalam menggambarkan aliran suatu proses bisnis, itu biasanya masih banyak ya seorang desainer atau arsitektur itu menggunakan diagram alir. Mungkin kalian sudah tahu diagram alir atau flowchart, sudah umum digunakan.
Atau ada juga yang menggunakan UML, yaitu Unified Modeling Language, yang sudah pernah dibahas juga, atau nantinya atau dengan aplikasi arsitektur enterprise lainnya, misalnya Archimed. Nah, nantinya kita juga akan membahas khusus untuk aplikasi arsitektur enterprise itu sendiri. Nanti kita akan coba menggunakan Archimed, karena kan untuk flowchart pasti sudah paham, dan UML mungkin sudah banyak yang tahu juga. Oke. Untuk tugas di pertemuan 3 untuk tugas arsitektur enterprise, di mana tugasnya itu kalian nanti gampang kok untuk cari 3 jurnal saja, di mana jurnal tersebut kalian cari dari tahun terbitnya itu 2017 ke atas ya, dengan topik pembahasan penerapan SOA pada sistem informasi di perusahaan atau organisasi. Apa saja penerapan, misalnya implementasi SOA di perusahaan di PT A, B, C, atau di PT perusahaan e-commerce. Pokoknya kalian cari 3 jurnal, lalu kalian review jurnal tersebut sesuai dengan poin yang sudah diberikan. Poinnya seperti ini. Untuk Excel-nya kelihatan kan ya? Oke, ini adalah format template jawaban untuk review jurnal kalian, di mana poin yang kalian harus kerjakan membandingkan 3 jurnal, review judulnya. Jurnalnya itu maksudnya jurnalnya terbitan dari mana, misalnya JTIK atau mungkin publikasi jurnal komputer atau jurnal ilmu komputer. Ini bebas, kalian bisa ngambil jurnal dari mana saja, dan tahun terbitnya kalian tulis. Ingat, tahun terbitnya 2017 ke atas ya, berarti 2017, 2018 sampai tahun ini 2022. Lalu penulisnya kalian isi juga siapa saja, tujuan dari jurnal tersebut atau tujuan dari penelitian tersebut, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan juga saran. Jadi cuma 7 poin saja. Kalian cari 3 jurnal mengenai penerapan SOA pada sistem informasi di perusahaan atau organisasi mana saja. Ini topik pembahasannya tentang itu pokoknya. Nah, untuk tugasnya, nanti itu format Excel dengan nama filenya itu tugas _ arsitektur enterprise _ nama mahasiswa dan NIM. Nantinya tugasnya dikirimkan melalui email saya di sitialiazahra@gmail.com dengan subjeknya psu_tugas_ae_ sesuai dengan prodi atau jurusan kalian masing-masing. Kalau SI tulis SI, kalau IT tulis IT, atau MI atau KA tulis MI atau KA. Nah, batas pengumpulannya masih lama. Batas pengumpulan tugasnya itu seminggu sebelum UAS atau nanti pertemuan terakhir sebelum UAS. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan masalah materi atau tugas? Kenapa? Boleh. Kan deadline-nya sampai UAS, jadi kapanpun kalian bisa ngumpulin. Oke. Bentar, saya belum absen. Ya, nanti untuk tugasnya akan saya